Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Mas Randy, kalau bicara mengenai pembatasan subsidi ini sepertinya lagu lama ya. Dari era Pak SBY pun, Pak Jokowi sampai sekarang pun berulang lagi. Betul. Yang menarik adalah di tahun 2026 ini sistemnya skemanya menggunakan desil. Dilihat dari kesejahteraan keluarga apa yang perlu kita kritisi dan bagaimana implementasi dan pengawasannya? Pertama, kita perlu tekankan dulu betul bahwa penyaluran subsidi terutama BBM memang perlu dibatasi pada memang kelompok yang membutuhkan saja gitu ya. Mereka yang terkategorisasi sebagai tadi kelompok kaya yang disebutkan oleh Pak Purbaya dan Pak Bahlil itu dikecualikan dari pemberian subsidi ini. Nah masalahnya adalah sistem desilnya ini sendiri. Jadi secara teknis, secara sederhana, desil itu sebenarnya membagi kelompok pendapatan dari 10% terbawah, terus ada 10% ke teratas sampai 10% ya berikutnya gitu ya. Nah kalau kita lihat datanya, kalau kita lihat desil 10 saja, ini data 2024, perakiraan penghasilan yang pengeluaran yang berada di desil 10 itu di kisaran 3 juta hingga 133 juta. Wah, gitu. Range-nya besar sekali. Range-nya besar sekali gitu. Dan kalau kita lihat, kita klasifikasikan kelompok desil 10 dan desil 9 yang menjadi target dari kebijakan subsidi baru ini, sebenarnya hampir sebagian besar itu masih berada ke kategorisasi kelas menengah. Nah, padahal kita juga paham sendiri, kita pasti sudah sering dengar bahwa kelompok kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir ini kerap kali memang cukup tertekan gitu ya. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan, tapi tidak cukup kaya juga untuk kemudian bisa menikmati kesejahteraan yang baik gitu. Nah, apabila kemudian ini jadi diterapkan dengan sistem tunggal hanya melihat dari desil saja, maka akan banyak kemudian kelompok kelas menengah yang kehilangan hak untuk membeli Pertalite. Dan ini saya kira perlu secara hati-hati dikeluarkan atau diselesaikan oleh pemerintah, karena tadi masalah tekanan di kelas menengah yang sudah kita saksikan gitu ya. Dan juga kelas menengah ini juga sebagai penopang ekonomi gitu. Kalau seandainya ekonominya kelas yang menopang ekonomi ini tidak diberikan bantuan atau justru bahkan diberikan tekanan, maka ekonomi kita juga akan pemerintah berdalih untuk kelompok masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas bisnis industri tidak akan terkena, mungkin ojol seperti itu, dan logistik dan masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk industri dan menopang ekonomi tadi Anda katakan. Bagaimana wacana itu? Ya, kalau menurut kami perlu nanti ada sistem yang bekerja bersama. Jadi tidak boleh hanya kemudian dilihat berdasarkan desil, karena tadi sudah disebutkan bahwa range desil 10 itu range cukup lebar dan itu ada kelas menengah yang cukup besar di sana. Maka juga harus ada sistem lain yang juga mengukur apakah orang ini bisa menerima atau menikmati subsidi tersebut. Misal kalau kita katakan ada semacam sistem yang melihat kendaraannya menggunakan apa. Kemudian juga dilihat dari ekosistem gaya hidupnya, misalnya gaya untuk membayar listriknya berapa, rekening listrik yang harus dibayarkan berapa gitu. Jadi ada data yang memang digunakan secara keseluruhan untuk mengukur bahwa orang ini memang layak untuk menerima subsidi tersebut. Tapi terkesan rigid ya Mas, terkesan sangat kompleks sekali ya, harus variabel-variabel. Nah menariknya tadi saya sempat membaca ada sejumlah analis dan juga pengamat mengatakan kenapa tidak menggunakan subsidi tetap, dalam artian di prorate aja, mau berapapun nanti perubahan harga bahan bakar dunia itu negara akan mempertimbangkan, oh ini memang saatnya mereka mensubsidi tetap segini, kemudian ketika naik lagi berarti harus ada yang memang dikonsekuensi dengan kenaikan harga bahan bakar yang dijual masyarakat. Bagaimana dengan opini ini? Ada setuju tidak? Iya, kalau kita bicara menekan volatilitas yang bisa diberikan ke APBN, itu tentu merupakan hal yang patut untuk dicoba. Tapi sekali lagi kan opini atau poin yang perlu didiskusikan adalah siapa yang menerimanya kan gitu. Siapa yang bisa menerima kemudian subsidi tersebut sehingga tidak menjadikan subsidi ini menjadi lebih besar gitu. Nah makanya kalau menurut kami tadi pandangan tersebut juga perlu diimbangi dengan
tadi data orang perorangan gitu, by address yang menikmati subsidi tersebut gitu. Jadi misalnya Mas Yudi, saya terkategorisasi dengan BBM yang akan dilepas subsidinya Pertalite ini, karena kita masih menunggu wacana ini, semoga pemerintah bisa lebih bijak dan variabel-variabel terkait desil tadi perlu dilihat ya, tidak hanya sekedar dari range yang begitu rancu, tapi juga bagaimana tingkat kemampuan daya beli dan juga komitmen pemerintah dan intervensi dari pengawasan juga perlu.